Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Najib dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, untuk hari ini Pak Hafid akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Gifari, Kedua, Haidar, masuk. ya, Rama, Dir, Seva, Yuri, Gias, Rozaki, Najib, Hadir. Naufal, Radit, Rafif, udah masuk ya? Oke, Syakir, Rahmat, Rasya, Raifi, Rizky. Ya, dari sekian kelas di kelas 7 ini yang tidak masuk adalah Haidar dan Rafif. Nah, ini tadi Haidar menyampaikan ke Pak Hafid melalui orang tuanya kalau sakit. Nah, jadi kalian di masa pandemi ini kalian harus benar-benar menjaga kesehatan, benar-benar menjaga imun dengan cara rajin berolahraga, kemudian kalian harus menjaga kebersihan dan protokol kesehatan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya Pak Hafid akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang akan kita pelajari tentunya Pak Hafid kemarin sudah menyampaikan melalui grup BA sekilas tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang materi aljabar. Materi aljabar dan operasi penjumlahan dan juga pengurangan aljabar. Tentunya operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar ini sebagai dasar, apalagi di aljabar ini sebagai dasar kalian nanti di kelas 8 dan juga kelas 9, apalagi juga nanti di SMA SMK akan diulas lagi. Kemudian Pak Hafid akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita dapat memahami tentang apa itu penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kemudian yang kedua, kita dapat mengubah atau mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian mengubah permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk aljabar yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada beberapa kiat sukses belajar yang akan Pak Hafid sampaikan. Yang pertama, ingat Allah, orang tua, dan ingat akhirat, yang mana kita harus tahu bahwa orang tua kalian itu mempunyai harapan besar untuk kalian. Kemudian ingat Allah, kalian harus tahu bahwa kita ini adalah hamba Allah yang harus selalu patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat akhirat. Nah, ingat akhirat itu maksudnya adalah kita semuanya akan dituntut untuk pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi semua apapun yang akan kita lakukan itu dipertanggungjawaban di akhirat. Kemudian sebelum mempelajari pelajaran apapun, yang harus kalian lakukan adalah sukailah guru. Jadi kalian harus menyukai gurunya dulu, baru kalian nanti insya Allah dapat bisa menyukai pelajaran. Terus kemudian jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk menjawab. Seperti yang Pak Hafid sampaikan berhari-hari atau berkali-kali di pelajaran sebelumnya, jangan malu bertanya, jangan malu untuk menjawab. Orang yang malu bertanya itu adalah orang yang sombong, orang yang malu menjawab itu adalah orang yang rugi. Seperti itu. Sombong karena tahu tetapi tidak Sombong karena sudah tidak tahu tetapi tidak mau bertanya. Rugi karena tahu atau bisa menjawab tetapi tidak menyampaikan. Jadi tidak mendapatkan untungnya dari
pengetahuan tersebut. Kemudian, nah, kenapa sih kita harus belajar matematika? Nah, padahal ketika kalian di kehidupan sehari-hari, X dan Y itu tidak selalu digunakan. Nah, jadi kenapa kalau kita harus belajar matematika? Yang pertama, matematika dapat melatih kita untuk memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari yang ditentukan atau diterapkan dalam membuat kemiringan tangga atau mengukur tinggi gedung tanpa kita harus memanjat, tetapi itu biasanya diterapkan di SMA. Jadi kita bisa mengukur tinggi suatu gedung hanya dengan bantuan misalkan alat ukur. Nanti diukur sudutnya kemiringannya berapa. Nah, nanti akan dapat diukur tingginya berapa. Terus kemudian dengan matematika kita bisa mengubah pola pikir atau mematangkan pola pikir seperti itu. Misalkan nanti kalian mendapati suatu masalah, nah kalian nanti akan tidak mudah bingung, tidak mudah panik. Kalau nanti kalian sudah terlalu biasa menghadapi masalah, kalian nanti akan menimbulkan sifat atau sikap tenang. Sikap tenang itu nanti yang mana akan membuat kalian dapat memecahkan masalah dengan kepala yang dingin seperti itu. Kemudian, nah, untuk materi prasyarat di sini materi prasyarat adalah bilangan bulat, operasi bilangan bulat yang tentunya ada kupang kabataku, kunya adalah ku, rum, pangnya pang, kanya ka, li, banya ba, gi. Terus apa lagi? Tanya tam bah, ku yang terakhir ku rang. Terus kemudian di situ ada contoh bahwa 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2, benar? Nah, itu adalah sifat komutatif. Dan juga di situ ada perkalian bilangan positif dikali negatif, dan juga ini adalah sifat apa ini? Distributif. Jadi semua yang di dalam kurung dioperasikan dengan yang di luar kurung. Kebetulan yang di luar kurung adalah tanda min, berarti semuanya dikalikan dengan min. Min itu bisa berlaku min 1. Itu kemudian, nah, di sini ada contoh atau permasalahan. Contoh permasalahan, Andi mempunyai 2 box spidol dan 1 box spidolnya diberikan kepada Tony. Sisa box Andi ada berapa? Andi mempunyai 2 box spidol dan 1 box spidolnya diberikan ke Tony. Berarti sisanya berapa? 1. Itu ya, 1 box karena 2 box dikurangi 1 box. Benar. Terus kemudian Andi mempunyai 2 box spidol. Jika Tony ingin meminta 1 box ballpoint, apakah bisa? Bisa atau tidak? Andi mempunyai 2 box spidol, tapi Tony mintanya 1 box ballpoint. Kira-kira bisa atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena Andi tidak punya box ballpoint. Andi tidak punya box ballpoint. Nah, begitu juga nanti aljabar. Jika ini diibaratkan bahwa spidol dan ballpoint itu adalah suatu hal yang sejenis. Kalau tidak ada yang sejenis, berarti tidak bisa dioperasikan. Itu. Saya mau tanya, Pak. Ya. Yang soal sebelumnya, yang aljabar yang sebelumnya. Ya. Jika 5x min 2x sama dengan 3x dan 2x min 5x sama dengan negatif 3x, berarti pengurangan aljabar tidak berlaku komutatif ya, Pak? Ya, benar sekali. Itu tidak berlaku komutatif. Benar. Kemudian selanjutnya, jadi pertanyaan Rizky benar sekali, itu berarti tidak berlaku komutatif karena jika dibolak-balik hasilnya berbeda. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kemudian
Untuk yang selanjutnya tadi sudah benar. Kemudian Andi mempunyai 2 box spidol dan 3 box ballpoint. Jika Tony ingin meminta 1 box spidol ke Andi, tapi Tony menggantinya dengan 2 box ballpoint kepada Andi, tentukan sisa barang yang dimiliki Andi. Nah, berarti di situ 2 spidol ditambah 3 ballpoint, tetapi dikurangi kan? Dikurangi berapa? 1 box spidol, tapi diganti berapa? 2 box ballpoint. Nah, berarti hasilnya nanti bisa dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, di sini berlaku minnya adalah miliknya spidol atau miliknya ballpoint. Min itu spidol. Jadi walaupun nanti dipindah, nanti akan selalu mengikuti. Berarti dipindah menghasilkan seperti ini. Tujuannya dipindah itu untuk memudahkan nanti dalam mengerjakan. Sebenarnya kalau kalian bisa mengawal tidak perlu dipindah. Itu nanti kalian bebas, tapi tahapan awal dibiasakan dipindah dulu agar kalian tahu bahwa konsepnya dipindah itu negatif 1 akan selalu mengikuti box spidol gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah tentukan hasil dari X plus Y. Kira-kira X plus Y itu berapa? X plus Y? X plus Y? Tahu tambah TP? Ya, tahu tambah TP. X plus Y? Ya, X plus Y. Karena X plus Y, X dan Y itu adalah suatu hal yang berbeda gitu. Nah, kemudian syarat operasi penjumlahan dan pengurangan berarti apa? Syarat operasi penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan apabila variabelnya sama. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk kali ini kita akan bekerja kelompok, yang mana bekerja kelompok itu nanti akan melatih kalian dalam bekerja sama, dalam bekerja kelompok, karena nanti akan dibutuhkan teamwork. Teamwork itu berarti kemampuan untuk bekerja sama. Dan ini kelompok, oh ya, kelompoknya pembagiannya sesuai yang kemarin. Nah, silahkan membagi sesuai dengan kelompoknya yang kemarin dulu. Kerjasama ini nanti akan kalian butuhkan ketika di dunia kerja. Ini kelompok berapa ini? 1, Pak. Ya. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok 3. Oke. Nah, silahkan dipelajari LKPD-nya, semuanya sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian diperhatikan petunjuk-petunjuknya. Jika ada yang belum paham, silahkan nanti kalian tanyakan ke Pak Afid, atau bisa tanya ke teman yang lain. Kalau masih ragu, bisa tanya ke Pak Afid, seperti itu. Itu ada yang belum paham tentang petunjuk dari LKPD? Sudah paham? Kelompok 2 sudah paham? Sudah? Oke, kelompok 1 sudah paham? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Ya, Rama mau bertanya? Ya, Pak. Pak, apakah sifat distributif itu seperti ini? Ya, apakah sifat distributif seperti itu? Itu adalah materi kelas 7 awal. Ya, benar. Benar sekali itu ya. Ya, Rama sudah benar. Ya, dilanjutkan. Apakah X2 tambah X sudah dikerjakan? Ya, Najib. Nanti kalau ada yang mau bertanya, Pak mau bertanya, terus kemudian Pak Afid mendekat dulu, nanti baru disampaikan gitu ya. Gimana, Najib? Apakah X2 tambah X sudah dikerjakan? Apakah X2
kuadrat ini tadi. X kuadrat ditambah X bisa dikerjakan. Nah, X kuadrat ditambah X itu berapa? X kuadrat ditambah X berapa? X kuadrat tambah X berapa? 2x kuadrat. 2x kuadrat lebih. Atau kalau dikerjakan menggunakan konsep X plus Y tadi, X plus Y sama dengan X plus Y. Kalau X kuadrat plus X berarti ya X kuadrat plus X. Karena apa? Karena tidak bisa dikerjakan. Karena variabelnya berbeda, walaupun X dan X itu pangkatnya berbeda ya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Ayo Pak, mau jalannya dari kelompok 2. Oke. Pak, apakah seperti ini benar? Ya, untuk langkah-langkah dari kelompok 2 ini ya sudah benar ya, ini sudah bagus, tinggal dirapikan dalam pengerjaannya saja. Silakan dikerjakan berkelompok, saling tukar pikiran. Bisa saja nanti teman kalian lebih paham dari kalian, jadi kalian nanti bisa saling tukar pendapat di antara kelompok. Ada pertanyaan? Belum. Ya? Apakah ini benar? Ya, untuk hasil analisa itu benar dari kelompok 2 ini ya? Ya, kelompok 2. Ya, sudah benar kelompok 2. Dilanjutkan. Silahkan kalian berkomunikasi dengan teman, saling sharing, saling tukar pikiran. Kemudian belajar untuk menganalisis dari permasalahan yang sudah Pak Hafid sampaikan. Seperti itu. Agar nanti kalian juga terbiasa dalam pemecahan masalah. Ada yang ingin bertanya lagi?
Pak, ini bertanya Pak. Ya, Mas Revi. Pak, udah sampai penimbunan dan tahu tadi. Untuk penimbunan tempe dan tahu, karena di situ biasanya di pertemuan pertama kan kita bahas penyimbulan akan lebih mudah kalau menggunakan yang pertama ya, huruf pertama, tetapi untuk yang tempe dan tahu sama-sama T, berarti bisa menggunakan istilah yang lain karena variabel itu bebas. Nah, jadi boleh, jadi jawabannya boleh. Pak, ini pertanyaan Pak. Oh iya, dari kelompok 3. Dan gimana? Mas, berarti untuk produksi tempe karena akumulasi jam ini dikali 4 ya Pak? Ya, karena akumulasi 1 jam. Karena di situ totalnya ada 4 jam, berarti bisa dikali 4. Ya, bisa dikali. Silahkan nanti dikerjakan dengan maksimal, dituliskan dengan rapi, kemudian nanti kalian bisa mempresentasikan. Untuk tahapan mempresentasikan adalah kalian nanti mengangkat tangan bagi yang sudah siap, kemudian kalian maju dan juga menyampaikan perkenalkan kami kelompok berapa dengan anggota ini ingin mempresentasikan hasil karya kami, gitu ya. Dituliskan dengan rapi. Kira-kira ada yang ingin bertanya atau tidak? Ya, Mas Eva? Gimana? Pak, apakah penjualan tempe lokal ini? Penjualan tempe lokal. Ya, untuk ini kelompok 3 sih ya. Ya benar sekali. Di situ menggunakan cara dijumlahkan satu-satu berarti ya. 2, ya. Benar sekali, Mas Eva.
Jangan lupa saling tanya ke teman satu sama lain. Sharing. Ada yang ingin bertanya lagi? Tadi orang tua kalian sudah sampaikan untuk menjemput jam 9:30. Ada pertanyaan? Belum? Ada yang tanya? Jadi, apakah boleh dikerjakan dengan cara seperti itu? Bentar. Ini boleh. Di sini kan ditanya urutan dari Tommy, Andi, dan Susi. Karena Tommy itu di antara Susi dan Andi, di antara itu kan tidak ada ketentuannya Susi dulu atau Andi dulu. Seperti ini kan karena jumlahnya itu ganjil, berarti barisan ganjil, berarti yang ini ya benar, karena genap ditambah genap nanti artinya selalu genap, itu sudah benar ya. Dari kelompok 2 sudah bagus. Pak, mau tanya Pak? Ya. Urutan rumah Puji dan Andi boleh di depan atau di belakang? Oke. Ada pertanyaan dari kelompok 1. Apakah urutan rumah Puji dan Andi bagaimana tadi? Boleh apa? Boleh di depan atau Boleh di depan atau di belakang. Kira-kira ada ketentuan atau tidak rumahnya Puji dan Andi itu duluan siapa? Coba dilihat. Ada ketentuan atau tidak? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada berarti itu bebas. Berarti tidak ada ketentuannya. Berarti boleh Puji dan Andi boleh di depan ataupun di belakang karena tidak ada ketentuannya gitu.
saling tukar pikiran, karena itu wujud dari kalian bekerja sama, berkolaborasi, kemudian saling menghargai pendapat teman satu sama lain. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Dari kelompok 3 ada pertanyaan belum? Saya mau tanya, Ya. kalau yang ditanyakan rumah Pak Andi berarti disesuaikan selisihnya ya Pak? Ya. Pertanyaan yang bagus dari kelompok 3. Kalau yang ditanyakan itu rumah depannya Andi, berarti yang ditanyakan adalah rumah depannya. Nah, rumah depan dan rumah yang berhadapan itu selisihnya berapa itu? Antara rumah satu dan rumah yang ganjil dan genap itu selisihnya berapa itu? 1 atau 2? 2. Ada jawaban lain kira-kira? Nomor 1 dan nomor 2 itu kan berhadapan. Kira-kira selisihnya berapa itu? Nomor 1 dan nomor 2. Selisih 1 dan 2 berapa? Berapa? 1. Nah, tadi menjawabnya 2. Jadi setiap yang berhadapan itu selisih berapa? Selisih 1. Nah, 1 dan 2 selisihnya 1. Terus kemudian berapa lagi itu? 3 dan 4 selisihnya berapa? 1. Lebih duluan 3 atau 4? 3. Kalau yang diketahui itu yang ganjil, berarti yang depannya setelahnya atau sebelumnya? Setelahnya atau sebelumnya? Setelahnya. Selisih berapa tadi? 1. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Jelas ya. Ya, waktunya sudah selesai. Sekarang adalah waktunya untuk mempresentasikan tugas kalian atau hasil kalian. Langkah yang harus kalian lakukan tadi apa? Menyampaikan siapa saja yang mau atau kelompok mana yang mau mempresentasikan yang pertama. Kemudian menyampaikan
nama dan juga hasil dari hasil kelompok kalian. Dituliskan dalam keadaan rapi. Jangan lupa karena nanti akan difoto, kalian nanti memfoto terus di-share di grup WA kelas agar satu sama lain mengetahui hasil kelompok teman yang lainnya. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya silahkan yang berarti menghadap ke depan semuanya dulu, beradab ke depan semuanya dulu. Nah, kira-kira kelompok yang pertama yang berani menyampaikan hasil kelompok berapa, coba angkat tangan? Kelompok 3, ya kelompok 3 kita beri aplaus karena sudah berani menyampaikan. Pamit, matikan dulu tadi. Ya silakan kelompok 3. Perkenalkan, saya nama Ferdian dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Sepa dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dias dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Levi dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rasyad dari kelompok 3. Saya akan hasil analisa. 1. Dari contoh nomor 1, jika terdapat variabel yang sejenis yang dioperasikan adalah koefisien dari nomor 2, penjumlah aljabar bersifat komutatif dan karena hasilnya sama. Dari contoh nomor 3, pengaturan aljabar tidak perlu sifat komutatif karena hasilnya berbeda. Dari contoh nomor 4, untuk mempermudah operasi penjumlahan dan pengaturan aljabar, kita dapat memindahkan, mengelompokkan dan suku sejenis yang ada. Dari contoh nomor 5, penjumlahan aljabar pelaku sifat distributif yaitu A-min buka dalam kurung B-min B plus C sama dengan A-min B min C. Dari contoh nomor 6, penjumlahan pecahan aljabar dapat diperlakukan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 di sini dulu. Pak Fit ingin tanya dulu, kira-kira ada yang berbeda pendapat atau sudah sependapat dengan kelompok 3? Ini kelompok Najib, kira-kira sependapat atau tidak? Sependapat? Ya, sependapat. Untuk yang kelompok berapa ini? 1. Sependapat atau tidak? Ya. Nah, jadi walaupun tadi Mas Rahmat itu menyampaikannya dengan terbata-bata, tetapi tetap tidak apa-apa karena mungkin ini adalah bagian dari belajar untuk menyampaikan suatu pendapat gitu ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa kembali. Untuk selanjutnya
Yang selanjutnya untuk yang berani untuk menyampaikan siapa, kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2, jangan lupa menyampaikan nama dan juga hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumalan dari kelompok 2. Saya Yuri dari kelompok 2. Saya Muhammad Rozaki dari kelompok 2. Saya Gimariasa dari kelompok 2. Ini saya ingin menyampaikan hasil analisa dari tempat kedua. Lama pedagang tersebut berlama adalah 4 jam dari pukul 5 sampai pukul 9 malam. Simbol kedua kegiatan tersebut adalah tempe disimbolkan dengan simbol X dan tahu disimbolkan dengan simbol Y. Jumlah produksi yang dapat setelah 4 jam adalah 70X ditambah 60Y ditambah 10X ditambah 60Y ditambah 70X ditambah 60Y ditambah 70X dan ditambah 60Y. Maka 280X ditambah 240Y. Nah, jumlah laku dalam 4 jam adalah 135X ditambah 100Y ditambah 135X ditambah 100Y dengan 270X ditambah 200Y. Nah, jumlah sisanya adalah 280X ditambah 240Y dikurangi 270X ditambah 200Y sama dengan 10X ditambah 40Y dengan 10 tempe dan 40 tahu. Produksi selama 4 jam adalah 4 dikali 70X ditambah 60Y sama dengan 280X ditambah 240Y. Ya. Berarti totalnya berapa untuk yang sisanya? Berapa tempe, berapa tahu? 10 tempe dan 40 tahu. 10 tempe dan 40 tahu. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok berapa tadi? 2. Kira-kira adakah yang berbeda pendapat dari kelompok ya? Menurut kelompok kami untuk mencari jumlah produksi gorengan dapat menggunakan cara distributif. Yang menurut kelompok 3 untuk mencari jumlah gorengan bisa menggunakan cara distributif. Berarti hasilnya per jam itu berapa dikalikan, misalkan penggorengan berarti dikalikan 4. Nah, menurut Najib gimana? Menurut kami juga setuju, akan tetapi kelompok kami memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih sederhana. Ya, menurut kelompok Mas Najib tadi juga sebenarnya setuju menggunakan cara distributif. Berarti tidak ada penolakan, tidak berbeda, akan tetapi lebih memilih cara yang sederhana itu tadi karena pengerjaannya lebih sederhana. Seperti itu. Kira-kira sudah paham dengan penjelasan dari kelompok 2? Sudah ya? Oke, kita beri aplaus lagi. Kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Ya, itu tadi. Ya, ini kelompok 1. Oh iya, kelompok 1 langsung yang terakhir ya. Yang terakhir langsung mau menyampaikan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Novel Ghazali. Saya Rama dari kelompok 1. Saya Raditya Bagus Arya Putra. Saya Rizky Akbar Priyono. Kami akan menyampaikan analisa teka-teki 3. Jumlah nomor rumah Tony, Puji dan Andi adalah 45. Jadi merupakan barisan ganjil. Jika Tony dimisalkan X, isi bilangan ganjil sama dengan 2. X min 2 tambah X plus 2. X min 2 tambah X plus 2 sama dengan 45. 3X sama dengan 45. X sama dengan 15. Jadi X min 2 adalah 13, X 15 dan X plus 2 adalah 17. Yang ditanyakan nomor rumah di depan Tony, nomor ganjil dan genap yang berhadapan selisih 1. Jadi nomor rumah di depan Tony adalah 15 tambah 1. Jadi nomornya adalah 16. Ya, demikian dari penjelasan dari kelompok 1 ya. Kira-kira ada yang berbeda pendapat? Saya Pak. Ya?
kelompok 2. Menurut kami rumah pertama dan ketiganya akan lebih mudah jika dimisalkan dengan X karena menghindari nilai negatif. Menghindari nilai negatif. Berarti bagaimana penjelasan dari kelompok 1? Kalau menurut kelompok kami lebih mudah jika diutamakan X min 2 karena jika dijumlahkan ketiganya hasilnya akan lebih sederhana. Ya. Menurut kelompok 1 akan lebih mudah jika yang pertama itu dimisahkan X min 2 karena hasilnya jika dijumlahkan akan sederhana. Karena setelah X min 2 berarti X, setelah X berarti X plus 2, kalau ketiganya dijumlah berarti menghasilkan 3x. Nah, nanti tinggal disederhanakan. Nah, jadi matematika itu tidak hanya menggunakan satu cara, bisa menggunakan beberapa cara. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi kira-kira? Tidak ya? Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 1 ya tadi ya? Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oh iya, sebelum kita simpulkan, di lembar yang terakhir itu ada soal evaluasi, silakan dikerjakan. Kemudian jika nanti waktunya tidak cukup, nanti akan kita kerjakan di rumah dan silakan nanti kalian mengirimkan di WA atau kalian bisa silakan kalian nanti mengirimkan ke Google Form. Silakan nanti kalian mengirimkan ke Google Form. Linknya nanti akan Pak Afid sampaikan melalui WA atau kalian bisa menyekan di barcode di halaman terakhir. Di situ ada barcode. Pinjam sebentar. Nanti ada barcode. Nah, barcode-nya nanti kalian scan, nanti akan muncul link Google Form untuk upload tugas kalian, gitu ya. Ya, sebelum kita akhiri, nah ini itu nanti silahkan dikerjakan di rumah, jangan lupa dikerjakan dan difotokan, nanti diupload di grup atau linknya melalui Mas, ini masih kelas. Ya, waktunya sudah cukup. Silakan nanti kalian bisa mengerjakan di rumah dan dituliskan atau difotokan melalui link Google Form dan linknya akan Bapak sampaikan di grup WA atau bisa scan barcode gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita menyimpulkan bersama. Yang pertama, apa yang tadi kita simpulkan atau apa yang bisa kita refleksikan atau kita simpulkan dari pembelajaran kita tadi? Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kemudian, bisakah operasi penjumlahan dan pengurangan dilakukan pada suku yang berbeda? Tidak bisa. Jika operasi aljabar suku sejenis, apa yang dioperasikan? Koefisien dan variabel. Kemudian, sifat apa sajakah yang dapat kita simpulkan dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar? Penjumlahan, pengurangan komutatif distributif. Ya, pengurangan itu distributif. Ya, benar sekali. Kemudian
Untuk sebelum kita mengakhiri, yang akan kita laksanakan atau kita lakukan pada kegiatan selanjutnya adalah kita mempelajari materi yaitu perkalian dan pembagian. Jadi perkalian dan pembagian itu adalah tahapan selanjutnya dari penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak hari ini tadi? Tidak ada. Kemudian silakan jangan lupa dikerjakan itu tadi LKPD-nya. Terus tetap semangat dalam pembelajaran. Silakan nanti kalian memperbanyak belajar walaupun di masa pandemi. Kalian harus lebih aktif dalam belajar. Kalian harus lebih giat. Matematika itu kuncinya adalah belajar mandiri. Kalau kalian belajar mandirinya saja itu nanti kurang, nanti kalian juga akan kesulitan. Itu. Seperti penjumlahan itu kalian harus bisa penjumlahan bilangan bulat, kemudian perkalian kalian juga harus bisa perkalian bilangan bulat. Jadi ini sangat berkaitan seperti itu. Terus kemudian untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri, kita kembali ke tempat duduk masing-masing dulu, kita rapikan. Ya, untuk pembelajaran sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Setelah ini sebelum kita berdoa, kita tadi dapat memetik suatu hal bahwa bekerja sama itu sangatlah penting. Kalian bisa mempelajari tentang atau bisa belajar tentang memahami hasil atau pemikiran teman kalian, dan juga kalian dapat belajar untuk menyampaikan pendapat seperti itu, yang mana menyampaikan pendapat itu sangat dibutuhkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian tidak berani usul, kalian nanti tidak akan bisa terdengar apa yang diunek-unekan. Misalkan kalian mempunyai usulan di masyarakat, kok setiap sajane sebenarnya kalau bisa 1 bulan sekali itu harus ada olahraga. Nah, kalau kalian tidak berani menyampaikan, ya nanti selamanya tidak akan ada olahraga, kecuali yang lain ada yang berani menyampaikan seperti itu. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa tadi memfoto hasil pembelajaran kalian tadi, dikirimkan di Google Form. Jangan lupa nanti difoto dengan jelas, bisa menggunakan scanner agar nanti lebih jelas. Jadi kalian nanti untuk era kalian adalah era 20 tahun mendatang. Kalian nanti disiapkan untuk kehidupan 20 tahun mendatang. Kalau kalian tidak menguasai teknologi, kalian nanti akan kesulitan dan akan tertinggal seperti itu. Nah, silahkan untuk Mas Najib bisa dipimpin untuk berdoa sebelum kita mengakhiri. Kita mengakhiri hari ini, marilah kita berdoa mulai. Sudah selesai.